Halo, saya Wisnu Bayu. Saya akan menjelaskan tentang teknik substitusi abjad dalam kriptografi. Pertama-tama pengertiannya terlebih dahulu. Jadi teknik substitusi abjad termasuk dalam kriptografi klasik yang menggantikan setiap huruf dengan dalam teks asli atau plain text dengan huruf lain. Jadi tadi disebut kriptografi klasik karena memang teknik ini sudah digunakan sebelum era komputer modern. Dan tujuannya jadi untuk menyembunyikan makna asli pesan sehingga pihak yang mengetahui hanya yang mengetahui kunci atau urutan substitusi yang dapat mengembalikannya ke bentuk semula. Jadi seperti tadi dibilang, substitusi klasik sehingga tidak memerlukan komputer. Di sini terlihat masih menggunakan piringan tembaga. Dalam contohnya di substitusi abjadnya Aeneas Siperdis, kira-kira bentuknya seperti ini. Ini foto diambil dari Museum Science Center Thessaloniki. Jadi diperkirakan disk ini dipergunakan di 5th century BC, berarti 500 tahun sebelum Masehi, kira-kira 2525 tahun yang lalu. Seperti ini kira-kira bentuknya. Bentuknya yang asli, yang masih bisa dipertahankan, salah satunya ini. Tapi biasanya pada zamannya yang dipergunakan adalah seperti ini, terbuat dari kayu. Lalu jadi biasanya ini dibawa oleh kurir. Jadi misalkan saat kurirnya ditangkap, untuk agar pesannya bisa diambil seperti itu oleh orang yang tidak diinginkan, kurir bisa menghancurkan piringannya. Karena ini terbuat dari kayu, jadi lebih gampang dihancurkan daripada logam. Yang tadi kan dari logam. Makanya yang terbuat dari kayu, yang aslinya yang dipakai di zamannya sudah tidak bisa ditemukan karena ini bisa hancur. Kira-kira bentuknya seperti ini, plat disk seperti ini dengan beberapa lubang. Ini ada karena ini dipakai di Greece, di Yunani. Abjad Yunani itu ada 24, jadi minimal ada 24 lubang, tapi biasanya lebih. Ini juga untuk mengecoh jika disknya direbut, jadi untuk mempersulit membacanya kalau yang tidak tahu kuncinya. Jadi kira-kira cara membacanya seperti ini, cara mendekripnya. Jadi ini karena ini dalam bentuk fisik, jadi agak sulit untuk menjelaskannya, tetapi kalau dicek dalam bentuk fisiknya sebenarnya terlalu tebal.
Jadi sebenarnya di sini ada satu lagi tali yang tidak terlihat ada di balik platnya. Nah, cara membacanya seperti ini. Jadi tali ini yang terurai akan dibuka, akan diambil dari yang lubang yang dimasukkan ini. Jadi di sini ada 1, 2 tali yang ini, 3 tali yang ini, dan 4 tali yang terakhir masuk ke lubang yang ini. Jadi lubang 1, 2 dari yang dibalik ini, 3 yang ini, dan 4 dari yang ini. Di sini kuncinya B, berarti karena ini B dimulai dari B, berarti lubang yang ini akan jadi C, ini huruf D, ini huruf E, dan seterusnya. Karena ini substitusi abjad, jadi di sini bentuknya abjad dan berurutan seperti itu. Pertama dimulai dari melepaskan tali yang ini, tali yang terakhir. Dari sini kan B, C, D, berarti huruf D. Dan khusus dalam kasus ini dibaca dari yang belakang. Jadi abjad yang ditemukan, abjad yang belakang terlebih dahulu, berurut ke depan. Lalu lubang yang kedua ini E, berarti F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Berarti di sini huruf O. Lalu sekarang tali yang ini sama juga ada di huruf O. Lalu O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Untuk tali yang ini di lubang ini menjadi huruf W. Nah, jadi sekarang berarti sudah ditemukan kalimatnya setelah di decrypt. Kalimatnya adalah wood. Jadi seperti ini, wood. Karena ini substitusi abjad, jadi misalkan key-nya berganti gitu, tadinya B misalkan jadi A, misalkan key-nya menjadi A, berarti ini A, B, C, berarti ini C. Ini cuman misalkan C, D. Oh, kan ini dari B ke A berarti mundur 1. Berarti ini tadinya O jadi N. Ini 2 kali berarti N-nya 2. Lalu ini W mundur 1 berarti V. Berarti kalau key-nya A, plain text-nya adalah VNNC. Seperti itu kira-kira. Jadi hanya perlu tahu
key-nya seperti apa, key-nya itu huruf apa, lalu tinggal ditelusuri di lubangnya. Tentu ini teknik klasik, teknik zaman dulu, jadi tentunya gampang dibongkar kuncinya atau gampang di deskripsi. Jadi misalkan ada beberapa kalimat yang panjang, terus misalkan kita udah tahu ini itu bisa dideskripsikan, bisa didekrypt dengan cipherdisk. Ya sudah, kita berarti tinggal mentelusuri saja di brute force dengan kunci A sampai Z, berarti 25 kemungkinan. Dicoba satu-satu, misalkan ini kalimat acap, dites dengan kunci A apakah menjadi kalimat yang baik gitu, bisa dibaca. Kalau tidak bisa, ubah jadi kunci B, C, D sampai Z, nanti bakal ketemu gitu kalimat yang sudah didekrypt seperti apa. Nah, makanya untuk disk yang sebelumnya, di sini menggunakan kayu dengan lubang yang banyak. Ada yang di dalam, ada yang di luar. Terus ini lebih dari 25. Ini bisa membuat lebih sulit untuk didekrypt, apalagi buat orang yang tidak tahu kuncinya dan juga arah membuka kuncinya. Contohnya di sini kan saya membuka kuncinya ke arah kanan, jadi dari lubang yang satu ini terus ke kanan. Ini bisa juga ke kiri, tergantung bagaimana kuncinya, tergantung bagaimana cara men-encryptnya. Lalu selain alias cipherdisk, substitusi abjad juga ada teknik lain namanya Caesar cipher. Ini digunakan oleh Caesar. Jadi dia menggunakannya selama masa pemerintahannya saat memimpin Romawi sekitar tahun 100 sampai 44 BC. Jadi kalau dibandingkan dari sebelumnya, ini 500, ini 100, berarti perbandingannya 400 tahun setelahnya. 400 tahun setelahnya ada Caesar cipher ini. Dan ini tidak menggunakan plat disk seperti tadi, tapi menggunakan papirus. Jadi ditulis di kertas seperti itu, atau ditulis di benda lain. Intinya ditulis seperti itu. Ini cuman contoh saja. Ya mungkin kira-kira kalau yang di encrypt itu dalam bentuk dokumen, mungkin seperti ini. Tapi ini cuman contoh, jadi random dokumen saja. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Kuncinya geser 3 huruf dengan plain text kriptografi. Jadi misalkan pertama huruf K, ini huruf K, dan jika di ciphertext menjadi huruf N,
Jadi kan ini geser 3 huruf, berarti A 1, 2, 3, berarti huruf D. Berarti di ciphertextnya diawali dengan huruf D. Ini kriptografi, K menjadi huruf N, R menjadi huruf U, ini U, huruf I menjadi L, huruf P menjadi S, huruf T menjadi W, huruf O menjadi R, G menjadi J, R menjadi U, A menjadi D, F menjadi I menjadi L. Kira-kira seperti ini. Kalau ini plain text-nya kriptografi, lalu ciphertext-nya seperti ini, tidak bisa terbaca. Nah, ini sebenarnya sama seperti cipherdisk yang sebelumnya. Jadi dari ciphertext bisa ditranslate ulang menjadi plain text. Caranya ya, kalau kuncinya sudah tahu, tinggal diganti saja seperti itu. Jadi ini huruf N, ini N berarti K, huruf K, lalu huruf U berarti plain text-nya R, dan seterusnya. Seperti ini, NULSWRJUDIN. Nah, misalkan kuncinya berubah, misalkan saya mau merubah kuncinya menjadi geser 2 huruf. Seperti ini. Jadi A menjadi C, B menjadi D, C menjadi E. Jadi misalkan ini dirubah menjadi 2 huruf. Ini sudah digeser. Kriptografi K menjadi huruf M. R menjadi huruf T. I menjadi K. I menjadi K, dan seterusnya. Lalu untuk rubah ulang menjadi plain text, sama berarti ya, huruf M berarti ini K, terus T menjadi R, dan K menjadi I. Kira-kira seperti itu. Jadi substitusi abjad itu sifatnya selalu berunut ini hurufnya. Lalu jadi kalau kuncinya berubah, tinggal digeser saja seperti itu. Jadi ini termasuk enkripsi yang lemah, karena hanya ada 25 kemungkinan dari huruf A sampai Z. Juga ya tergantung bahasa yang dipakai. Kalau Latin seperti ini ada 25, mungkin kalau bahasa yang lain
yang abjadnya tidak sampai 25 atau bahkan lebih, mungkin akan sedikit berubah cara enkripsi dan deskripsinya, tapi prinsipnya akan sama. Tinggal digeser lalu diganti per hurufnya, seperti itu. Begitu saja dari saya. Tadi saya sudah mencontohkan substitusi abjad dari yang sisa receiver dengan Aeneas Cyperdis. Jadi intinya substitusi abjad itu menggantikan setiap huruf dalam teks asli dengan huruf lain. Juga ini bisa ditambahkan juga, bukan hanya abjad, ini bisa diganti dengan bentuk simbol atau warna misalkan. Jadi kriptografi misalkan ini warna kuning, lalu ini warna biru, merah, lalu ini warna biru. Jadi jika plain text-nya kriptografi menggunakan kunci warna seperti ini, nah nanti ciphertext-nya berarti seperti ini. Mungkin seperti ini, misalkan 3 huruf KRI dengan kuncinya warna, dan ini harus berurutan seperti ini. Tidak bisa tiba-tiba merah ada di sebelum biru, seperti itu. Jadi urutannya harus seperti ini. Berarti setelah dikunci, huruf KRI menjadi biru, kuning, merah. Selain warna bisa juga simbol atau lainnya, yang penting urutannya sama, seperti itu. Karena ini sifatnya substitusi, jadi kalau mau diganti bisa tinggal diganti saja, tapi urutannya harus selalu tetap. Ya begitu saja dari saya, terima kasih.